Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas mouse G Pro X Superlight. Setelah semingguan gue pakai, gue bisa simpulin kenapa ini bisa jadi mouse terenak terbaik untuk saat ini. Beside dia punya micro USB-nya. Mouse ini gue dikasih pinjem sama Logitech untuk di-review dan kasih tanggapan gue. Dan tanggapan gue pengen mouse ini dipakai seterusnya, nggak dibalik-balikin ke Logitech gitu ya. Karena ini beneran seenak itu mouse-nya. Ya, di video kali ini gue nggak akan bahas banyak soal spek dan lain-lain karena udah banyak juga yang review. Ini mouse tahun 2020 akhir ya keluarnya. Jadi ini lebih ke experience gue aja pakai selama seminggu. Dan ya, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, first impression gue terhadap mouse ini, gue harus jujur banget, ini super enak dan super nyaman. Ini beneran seenteng itu dan itu ngaruh gitu. Enteng mouse itu beneran ngaruh banget dan walaupun enteng tapi dia berasa kayak solid aja gitu di tangan. Jadi untuk fittingnya ini beneran enak gitu mouse ini. Gue totally suka banget sama desainnya, super minimalis. Yang gue salut dari mouse ini, dia bisa ringan banget tapi tetap punya case yang ketutup, gak ada honeycomb, gak ada bolong-bolongnya, dan ini bagus. Gue sebelumnya itu kan udah pakai G Pro Wireless ya, seri sebelum ini. Dan ini jauh lebih enak dari G Pro Wireless karena emang lumayan jauh selisih beratnya. Cuma emang ada beberapa hal yang dikorbanin untuk dapetin mouse ringan kayak gini. Di mouse ini RGB dihilangin, terus side button yang kanan juga dihilangin. Tapi menurut gue itu pengorbanan yang cukup bagus dari Logitech. Karena pastinya kan orang yang mau beli mouse ini ngincer untuk performance dibanding penampilan RGB-nya gitu. Jadi ya menurut gue itu bisa jadi langkah yang bagus dari Logitech untuk mengorbanin hal tersebut. Dari klik dan scroll wheel mouse ini menurut gue ini cukup kalem suaranya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa ini ke kantor yang orangnya banyak satu ruangan pun nggak masalah gitu. Nggak akan keberisikan kalau kalian ngeklik pakai mouse ini. Untuk masalah button, ada juga awalnya gue bingung yaitu DPI switch karena di mouse ini tuh nggak ada DPI switch-nya. Jadi untuk gua, orang yang masih suka ganti antara DPI 400 dan 800, masih butuh button tersebut. Jadi di mouse ini gue ngakalinnya side button yang depan ini gue korbanin untuk DPI switch karena ini juga jarang kepake sama gue. Gue lebih sering pakai itu yang belakangnya. Tapi itu bukan hal yang harus dipermasalahin banget sih. Karena untuk dapetin mouse ringan ini ya pastinya akan ada yang dikorbanin. Dan menurut gue kita selama masih ada solusinya ya itu nggak masalah. Ngomongin bentuk, jujur mouse daily driver Tech Manis itu kan sekarang SteelSeries Aerox 3 yang punya bentuk ceper atau low profile. Terus pas pakai Superlight ini ngerasa badinya bulky banget. Jadi kayak gue dipaksa untuk palm grip lagi yang sebetulnya gue udah lama pakai claw grip gitu ya. Tapi karena dasarnya ini mouse ambidex, jadi gue nggak tahu kenapa lebih cepat adaptasi sama mouse ambidex dibanding ergo. Jadi sebetulnya untuk grip gue nggak ada masalah sama sekali gitu ya untuk mouse ini, cuman awal-awal doang sih gara-gara gue udah biasa pakai low profile si SteelSeries itu. Dan apakah gue pakai mouse ini jadi palm grip lagi? Dan jawabannya enggak sih. Gue tetap pakai claw grip tapi gue ngerasa telapak tangan gue itu lebih banyak nyentuh di mouse ini. Cuman posisi jari gue tetap claw gitu dan udah nyaman kayak gitu sih sekarang gue dibanding palm grip. Jadi menurut gue untuk kalian yang palm grip harusnya akan lebih into sih sama mouse ini karena bentuknya yang cukup bulky. Nah cuman kalau misalnya kalian yang fingertip kayaknya bisa-bisa aja deh. Tapi harusnya sih ini cocoknya palm grip sama claw grip sih. Kalau fingertip kayaknya ini agak kegedean sih. Untuk sensor gue nggak akan omongin karena tentunya ini udah jadi sensor yang terbaik gitu ya. Kita langsung skip aja ke glide-nya. Dan kita kan dapat dua cover nih yang bawah ini. Ada yang original dan PTFE kayak gue gini. Nah kalau gue prefer pakai yang PTFE ini karena kalau gue pakai yang original kayak masih berasa gesekan antara mouse ini dan mousepad. Terus ngomongin cover juga, gue masih appreciate sama si Logitech ini karena cover ini tuh sangat bermanfaat banget ya untuk kita bisa nyimpen dongle di mouse ini. Karena kan ini mouse yang wireless dan enak banget untuk dibawa mobile gitu. Kayak gue nih dipakai di rumah, terus dipakai juga di kantor. Jadi ya ini super usable banget karena masih ada tempat dongle-nya ini. Terus gue juga udah cobain mouse ini untuk gaming dan hasilnya kayak gini.
Reloading. Enemy squad's dead. Charging shield. Grenade, fellas. Getting shot at. Taking fire. Yo, cracked an enemy shield. I broke an enemy shield. Throwing jump pad. They found a new Serving them a knuckle sandwich. Being damaged. Sebagus-bagusnya mouse ini juga masih ada kekurangan buat gua. Jadi yang pertama, gua ngerasa ini tuh ada rattle-rattle gitu di mouse-nya. Jadi ini juga gue nggak tahu pasti ya, karena ini kan produk review dan tentunya udah dipakai sama beberapa orang sebelum gua. Cuma emang nggak ngaruh sih ke performance, cuman lebih ke annoying aja sih suaranya. Terus yang jadi satu kekurangan lagi di mouse ini itu udah dikomplain sih sama semua orang kayaknya deh yang ngebahas mouse ini dan pakai mouse ini, yaitu soal port USB. Dan ini gue alamin sendiri, yaitu kan gue pakai mouse ini kayak yang tadi gue bilang, ke kantor juga gue bawa gitu. Jadi gue bener-bener mobile bawa mouse ini kemana-mana. Nah, ada di satu hari tiba-tiba mouse ini tuh habis baterai aja, dan gue beneran kesusahan banget untuk nyari kabel micro USB untuk saat ini. Semua orang tuh udah pakai Type C, dan gue nggak akan bawa kabel mouse ini tuh kemana-mana gitu. Dan gue nggak akan ngecek juga setiap hari mouse ini tuh lowbat atau enggak, karena emang ini kan baterainya emang awet banget gitu. Jadi gue juga sampai lupa ini tuh udah berapa hari gue pakai, dan sampai dapat kemarin tuh lagi kehabisan baterainya. Terus gue di kantor mati, dan ya gue nggak nemuin kabel charger micro USB gitu di kantor. Jadi akhirnya gue pakai mouse Logitech kantor yang kabel gitu, yang standar aja. Ya itu beneran jadi kekurangan banget sih, karena dia masih pakai micro USB, karena udah susah banget gue ngalamin sendiri hal tersebut gitu. Dan itu beneran jadi kekurangan banget di mouse ini. Jadi ya untuk sampai saat ini masih jadi mouse yang terenak, still terenak sih menurut gue ya. Jadi apakah gue akan beli mouse ini atau enggak? Godaan sih sebenarnya sih, lebih ke aduh butuh nggak ya, enak sih gitu, enak banget gitu, beneran enak. Kalau kalian pro player banget harus beli sih ya gitu. Dan kemarin ini baru aja ada yang varian pink gitu ya, dan menurut gue tuh cukup lucu sih warnanya. Kayak Logitech berarti tetap mempertahankan dan tetap mengakui sebuah mouse paling kerennya dia, dan dibikin kayak seri uniknya gitu. Itu tandanya ini menjadi mouse yang masih bisa long term gitu. Oke? So yes, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bandingin sama Aerox gua kali ya? Boleh juga tuh.